Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Selamat siang, Ananda semuanya yang saya sayangi. Kita ada perkuliahan ya, ada kelas hari ini di kelas mata kuliah perpajakan. Materi kita hari ini berkaitan dengan konsep dasar perpajakan. Itu pertemuan kedua, karena masih daring, maka perkuliahan kita melalui daring. Baik, kita lanjutkan ya konsep dasar perpajakan. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh ke mengenai perpajakan, ada baiknya kita mengulas sedikit ya yang dikatakan apa yang dimaksud dengan pajak tadi ya, perpajakan. Jadi kata dasar pajak. Sekarang pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan pajak? Oke, kita lihat ya. Ada beberapa definisi pajak menurut para ahli ya. Yang pertama menurut Prof. Dr. PJA Adriani. Nah, apa pendapat beliau ya? Jadi dia mengatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara ya, dalam hal ini dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum tugas negara untuk menjalankan pemerintahan. Ini menurut pendapat Prof. Dr. PJA Adriani. Nah, kalau menurut pendapat para ahli lainnya, Anderson WH ya, pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, kita lihat lagi pendapat para ahli yang lain. Ada Prof. Dr. Haji Rahmat Sumitro, SH. Beliau mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dan hal ini dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar anggaran umum. Ini 3 menurut pendapat ahli. Nah, ada pendapat ahli yang lain, Jaja Diningrat dan Dr. Suparman. Nah, sekarang kita lihat definisi pajak menurut undang-undang. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Jadi hampir sama ya, menurut pendapat ahli, menurut undang-undang, intinya juga sama. Dari pendapat para ahli dan definisi menurut undang-undang tadi, kita bisa menyimpulkan ya. Jadi terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak tadi. Di antaranya apa saja? Yang pertama, adanya iuran masyarakat kepada negara. Ya. Jadi pajak ini
itu diperoleh dari iuran masyarakat kepada negara. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Maksudnya apa? Ada payung hukum yang sebagai dasar dalam pemungutan pajak tadi. Jadi tidak serta-merta pemerintah meminta memungut dari masyarakat tanpa ada dasar hukumnya. Nah, itu tidak boleh, salah. Yang ketiga, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Artinya apa? Artinya iuran ini mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Jadi boleh sifatnya dipaksakan kepada rakyat yang memang punya kewajiban membayarnya. Keempat, tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontra prestasi perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Maksudnya bagaimana? Bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara itu nanti tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita bayar pajak hari ini, jangan berharap langsung kita mendapat imbalannya, gitu, manfaatnya, ya. Beda dengan jangan samakan dengan kita belanja di supermarket, ketika kita di kasir mengeluarkan uang, kita mendapat imbalan berupa barang belanjaan yang kita bayar tadi. Nah, ini beda dengan kita bayar pajak, ya. Kelima, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, nanti digunakan untuk membiayai public investment. Jadi gitu ya, dari pengertian pajak, baik dari para ahli dan undang-undang, bisa kita simpulkan ada ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak tadi. Ada 5 ciri. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pajak ini dapat ditinjau dari 2 perspektif, ya. Ada perspektif ekonomi dan ada perspektif hukum. Kita lihat pajak jika ditinjau dari perspektif ekonomi, ya. Ini maksudnya beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, ya. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya bahwa adanya pajak menyebabkan 2 situasi yang menjadi berubah. Satu di sektor privat, ya, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Di sisi lain, sektor publik tadi bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Jadi kita bayar pajak. Bagi kita tentu ada yang berkurang. Uang kita berkurang, gitu ya. Kemampuan kita menguasai sumber daya tentu berkurang. Karena ada kita setorkan uang kepada pemerintah. Bagi pemerintah, bagaimana dampaknya? Bertambah kemampuan keuangan negara. Kenapa? Karena ada setoran dari masyarakat. Jadi kemampuan pemerintah semakin bertambah dalam penyediaan barang dan jasa publik yang nanti menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau dari perspektif hukum, bagaimana? Ya, jadi pajak ini merupakan suatu perikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, ya, mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ya. Jadi mengikat. Nah, selanjutnya fungsi pajak. Nah, fungsi pajak itu apa sih, gitu ya? Fungsi pajak di sini ada 5, ya. Pertama, sebagai fungsi pajak yang pertama adalah fungsi penerimaan atau sumber keuangan negara, budgeter. Yang kedua, fungsi mengatur, reguler, ya. Ketiga, fungsi
stabilitas. Keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan. Kelima, ada fungsi demokrasi. Kita jabarkan satu-satu. Pertama, ada fungsi penerimaan atau sumber keuangan negara, atau disebut juga sebagai fungsi budgeter. Fungsi budgeter ini adalah sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin dan pembangunan. Contoh pembiayaan rutin misalnya ada belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau sering disebut dengan reguler. Fungsi reguler. Ini artinya apa? Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan. Dalam hal ini bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan gitu ya. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya apa? Bisa untuk perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan, atau sebaliknya, pemberatan yang khusus ditujukan untuk masalah tertentu. Nah, contohnya, ya, jadi di dalam penerapan pajak yang sifatnya fungsinya mengatur, ini ada bisa bersifat positif dan negatif. Pelaksanaan pajak yang bersifat positif. Maksudnya, jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah tadi dipandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu kegiatan tersebut akan didukung oleh pemerintah. Dengan cara apa? Memberikan dorongan berupa insentif pajak, ya, tax insentif dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Misalnya apa? Pemberian pembebasan pajak, tax holiday ya, dan keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Contoh lain, pengurangan pajak bagi pengarang buku ilmiah. Nah, ini tujuannya apa? Untuk memotivasi, ya, menimbulkan hasrat para ilmuwan tadi untuk menerbitkan buku lebih banyak lagi. Nah, tentu ini berguna untuk pengembangan dalam penelitian. Nah, yang bersifat negatif bagaimana? Nah, ini maksudnya apa? Dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Jadi pemerintah bisa menghambat, ya, atau memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang negatif dengan contohnya misalnya memberikan tarif yang tinggi atas produksi hasil barang-barang mewah, di mana selain dikenakan PTN juga dikenakan pajak penjualan barang mewah, ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi pola gaya hidup mewah. Kemudian, pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga diproduksi di dalam negeri. Jadi, pemerintah melindungi UMKM yang ada di Indonesia ini, ya, agar apa? Agar usahanya tidak bangkrut, tidak hancur. Kemudian, pemberian hambatan terhadap barang-barang, misalnya minuman keras, dan pemberatan terhadap pajaknya. Agar apa? Agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman keras tersebut. Ya. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Ya, jadi dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas.
sehingga harga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Ya. Kelima ada fungsi demokrasi. Nah, jenis pungutan lain selain pajak apa saja? Yang pertama ada bea materai. Ya, kedua ada bea masuk dan bea keluar. Kenapa? Tunggulah. Siap. Ketiga ada cukai, keempat ada iuran. Ya. Kelima ada retribusi, keenam ada sumbangan. Ya, nanti baca lagi pengertiannya. Nah, dasar hukum pajak. Ya, dasar hukum pajak. Jadi di Indonesia itu landasan pemungutan pajak ini diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ya. Nah, hukum pajak di sini ada hukum pajak material dan hukum pajak formil. Ya. Hukum pajak material ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak seperti subjek pajak, objek, tarif, dan dasar pengenaan pajaknya. Nah, untuk hukum pajak formil, memuat norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berisi bagaimana melaksanakan hukum pajak materi tersebut. Ya. Jadi umumnya mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur, dan sanksi. Itu bedanya ya. Nah, untuk teori pemungutan pajak, ini terbagi 5. Teori asuransi, kedua teori kepentingan, ketiga ada teori bakti, keempat ada teori daya beli. Teori asuransi, ya, maksudnya apa? Di sini bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan seperti terdapat dalam asuransi. Ya, jadi perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya tersebut itu memerlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak, gitu ya. Sama kita kalau kita ikut asuransi kita kan ada bayar asuransi, iuran asuransinya, nanti kita dapat bisa klaim. Kemudian yang kedua teori kepentingan. Ya, jadi beban pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Nah, ketiga ada teori daya pikul. Nah, dasar pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta. Sehingga apa? Sehingga wajar apabila biaya yang dikeluarkan oleh negara tersebut dipukulkan kepada yang menikmati. Siapa? Itu masyarakat, warga Indonesia. Keempat ada teori bakti. Ya. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum. Yang kelima ada teori daya beli. Di sini warga negara membayar berdasarkan kemampuan membelinya. Apabila daya belinya besar, berarti pendapatannya besar. Nah, daya beli tersebut oleh negara disebut pajak yang kemudian nanti disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan. Itu teori pemungutan pajak. Sekarang cara pemungutan pajak ya. Cara pemungutan pajak ada 3. Pertama, stil-sil
real atau nyata, kedua ada stilsil fiktif, ketiga ada stilsil campuran. Stilsil real, ya, artinya apa? Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni kapan? Setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihannya apa? Pajak yang dikenakan lebih realistis. Nah, kelemahannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan real diketahui. Yang kedua ada stilsil fiktif. Nah, ini maksudnya bagaimana? Besarnya pajak yang dipungut itu berdasarkan besarnya pajak yang terutang. Jadi pemungutan dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Sama ya, ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya apa? Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, ada stilsil campuran. Nah, ini merupakan gabungan antara stilsil real dan stilsil fiktif. Jadi, bagaimana? Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ya, apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian juga sebaliknya. Jika lebih kecil, maka kelebihannya nanti bisa diminta kembali. Itu ya. Nah, sekarang penggolongan pajak. Ya. Penggolongan pajak menurut sifatnya bisa terbagi dua. Pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif apa? Yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya atau wajib pajak. Yang selanjutnya nanti dicari syarat-syarat objektifnya. Contohnya apa? Pajak penghasilan. Kedua, pajak objektif. Pajak yang berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajaknya. Contoh apa? Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kedua, pajak menurut pembebanannya. Ada dua ya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? Contoh pajak penghasilan. Kalau pajak tidak langsung, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh PPN dan PPNBM yang materai. Penggolongan yang ketiga yaitu pajak menurut kewenangannya. Ada dua. Pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, pajak yang pemungutannya oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan APBN-nya. Pajak daerah, pajak yang wewenang pemungutannya oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Kemudian sistem pemungutan pajak ya. Ada dua, Official Assessment System dan Self Assessment System. Official Assessment System maksudnya apa? Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Ya, pemerintah di sini kita sebutnya sebagai Fiskus. Ya, untuk apa? Untuk menentukan, menghitung dan menetapkan di sini ya besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jadi kewenangan menghitung besarnya pajak itu ada di pemerintah. Ya, ciri-cirinya apa?
Ciri-ciri official assessment system. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada Fiskus. Kedua, wajib pajak sifatnya pasif. Ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang sistem pemungutan pajak yang kedua disebut dengan self-assessment system. Maksudnya apa? Itu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ya. Jadi, wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang yang dilakukan dalam surat pemberitahuan atau SPT. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Kedua, wajib pajak bersifat aktif, ya, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Ketiga, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi, ya. Ya, nah, untuk manfaatnya ada manfaat uang pajak ini ya. Pertama, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Kedua, pajak merupakan salah satu alat pemerataan. Ketiga, pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi, ya. Nah, ini penjelasannya untuk alat pemerataan tadi. Nah, oke ya. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan untuk materi kita hari ini mengenai konsep dasar perpajakan. Jika ada yang kurang paham atau belum dimengerti, boleh ditanyakan melalui flashback ya. Baik, saya akhiri sampai di sini penjelasan materi kita. Saya tunggu pertanyaan atau yang belum paham ya, pertanyaannya bagi yang belum paham di grup kita, grup WhatsApp kita. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.